Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau Allah yang agung, mulia ya Tuhan. Sungguh kami menikmati setiap karyamu dan penyertamu yang sempurna. Hingga kami ada di rumahmu dalam sukacita yang besar, dalam memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Saatnya kami boleh merindukan dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena kami tahu Tuhan, firman Allah berkuasa mengubah setiap kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Allah untuk kami sebagai anak-anak Allah yang terus menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, kami boleh terus berdiri ya Tuhan kokoh oleh karena penyertaan firman Allah yang sempurna. Dan firman itu adalah Allah sendiri yang menyatakan setiap kuasa dan mujizat melalui kehidupan kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Roh Allah lingkupi setiap kami, naungi kami ya Tuhan, sehingga kebenaran Allah dinyatakan pada saat ini. Istimewa untuk hamba-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan urapi dalam kuasa Allah hikmat, didikan, pengetahuan, sehingga pakai seluruh aspek kehidupan hamba-Mu dalam urapan Allah yang kuasa, sehingga kebenaran Allah dinyatakan. Semua kami boleh diberkati, dan pada akhirnya Tuhan, kami membawa menjadi sorak-sorai yang besar dalam hormat kemuliaan kekal selamanya. Kami sambut kebenaran firman Allah dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dan teristimewa, untuk kedua pengantin yang ada di hadapan kita beserta dengan kedua keluarga besar, dalam waktu yang sungguh luar biasa dan istimewa hari ini, kita boleh ada di rumah Tuhan dalam mengikuti kebaktian raya di GKI Kasih Cengkareng, dan sekaligus pemberkatan nikah kudus. Bahwasanya tempat kita memang seperti di keadaannya, dan kita berharap tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita dalam mendengarkan firman Allah. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan hari ini firman Tuhan boleh menjadi bekal untuk kita, sebab pada saatnya nanti aku akan pergunakan mulai dari sekarang, dan teristimewa untuk kedua saudara-saudari kita yang akan diteguhkan sebentar, boleh menjadi satu keluarga yang sebentar juga akan disebut sebagai suami dan akan disebut sebagai istri. Maka dalam sebutan tersebut artinya bahwa mengubah status kita. Maka saudara, dalam mengubah status ini maka termasuk juga ada tugas tanggung jawab yang mengikat dan akan bersama-sama dengan kita. Kita bukan lagi seperti gadis yang notabene-nya adalah semau gua dan sesuka gua. Dan juga sama seperti kita sebagai seorang pria yang biasa disebut bujang. Hari ini kita akan mengubah dan diubahkan status itu menjadi seorang suami. Maka kehidupan kita bukan lagi gue dan lu, tetapi kehidupan kita adalah telah menjadi satu keluarga dalam satu tanggung jawab. Saudara, firman Tuhan hari ini mungkin sering kali kita baca, dan mungkin acap kali kita dengar, dan barangkali ayat-ayatnya pun kita betul-betul hafal. Tetapi saudara, dalam kinerjanya, dalam pelaksanaannya, kami sebagai hamba Tuhan bukan menghakimi, tetapi kami sulit menemukan di tengah-tengah keluarga yang berbicara tentang tunduk dan juga mengasihi. Maka sebagai landasan firman Tuhan hari ini adalah kasih Kristus. Ini sebagai perikopnya. Saya kasih sebagai judul juga khotbah hari ini. Kasih Kristus sebagai dasar hubungan suami istri. Dasari dari firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 30.
Nggak usah buka Alkitab karena mudah terganggu kita dengan notifikasi. Begitu datang notifikasi, maka langsung buka, sehingga terlena, terabaikan, terlupakan firman Tuhan pada kita. Sehingga hari ini saya coba siapkan langsung tersirat, tertulis di atas layar yang kita saksikan. Baik, Bapak Ibu, kita baca secara silih berganti. Perikopnya tadi saya sudah baca. Kita mulai dari ayat 22, begini firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bersama-sama, karena kita adalah anggota tubuhnya. Saudara, berbahagialah kita yang setiap saatnya membaca merenungkan firman Tuhan. Karena saudara, saya seringkali sampaikan, karena tujuan kita sama, yaitu kebahagiaan, kesuksesan, dan ketenangan. Maka saudara, kalau itu sama dengan tujuan kita, maka hanya firman Tuhan yang menjamin semua itu. Dan kebahagiaan itu adalah, saya pernah sampaikan untuk kita, bahwa tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Jadi tarafnya saudara, ataupun seberapa engkau merasakan kebahagiaan dan merindukan kebahagiaan, maka itu tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Amin. Baik, dalam firman Tuhan yang kita baca, maka ada dua poin utama dalam firman ini, khusus dalam hubungan suami istri. Yang pertama, istri tunduk kepada suami, dan bagian kedua adalah suami mengasihi istri. Maka saudara, dalam firman ini mungkin kalau saya tanya, ataupun ada yang mau saya ajak buat sebutkan ayat ini, maka mungkin secara betul dan benar, maka kita pun dengan lancar menyebutkannya. Tetapi saudara, dalam realita yang kita saksikan, sangat sulit kita menemukan istri tunduk kepada suami, dan mungkin sangat sulit kita menemukan suami pun mengasihi istri. Entah kenapa penyebabnya dan apa penyebabnya saudara, tetapi saya mau pastikan adalah tergantung hubunganmu dengan Tuhanmu. Kenapa banyak istri hari ini tidak tunduk kepada suami? Karena hubungannya dengan Tuhannya tidak lagi baik. Karena saudara, sebagai orang yang telah ditetapkan Tuhan sebagai istri, maka wajibnya adalah ia harus tunduk kepada suami, sama seperti jemaat kepada Tuhan. Mari kita perhatikan saudara, bagaimana istri tunduk kepada suami. Dikatakan dalam ayat 22 ini adalah tunduk, artinya adalah tunduk seperti kepada Tuhan. Tunduk yang pertama saudara diajarkan dalam firman Tuhan ini adalah tunduk seperti kepada Tuhan. 22 dijelaskan firman Tuhan. Ayatnya demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara, apa yang kamu lakukan ternyata seperti untuk Tuhan, ibu-ibu yang terkasih atau istri-istri yang luar biasa, selama ini perilakumu seperti kepada suami
apakah sudah seperti itu kepada Tuhan, atau seperti perbuatanmu kepada Tuhan sama seperti perbuatanmu kepada suami? Yang melihat ini adalah kita sendiri, karena seringkali ada suatu pepatah mengatakan ataupun ada pertanyaan, kenapa kadangkala betina itu sulit dan tidak dikorbankan? Ya kan? Apa jawabannya? Jangankan dikorbankan, disalahkan pun tidak mau. Nah, saudara yang terkasih, secara khusus istri-istri, maka pada dasarnya adalah sebagaimana patutnya engkau tunduk kepada Allah, maka sedemikianlah engkau tunduk kepada Tuhan. Dalam hal apa, saudara? Maka itu dikatakan harus istrinya dituntut dalam ketulusan, kesungguhan, dan juga kesempurnaan dalam melayani suami. Maka saudara, banyakkan, tidak semuanya. Hari ini justru kebalikan, suami harus tunduk kepada. Tetapi kalau ditanya ayat ini, paling paham semua ibu-ibu, ya kan? Mungkin tadi kalau saya sebutkan Efesus pasal 5 ayat 22, mungkin ada langsung jawab, saya tahu ayatnya Pak Pendeta. Apa ayatnya? Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, maka dijelaskan dalam firman ini adalah tunduklah kepada suami. Itu harus seperti kepada Tuhan. Bagaimana perlakuanmu kepada Tuhan? Berbicara ketulusan, berbicara layak dan tidak layak, semestinya atau tidak semestinya, maka itulah yang harus kita lakukan. Ibu-ibu, istri-istri, hari ini atau kemarin atau tahun lalu, apakah kita sudah benar tunduk sebagai istri, sama tunduk kita sebagai jemaat kepada Tuhan? Yang kedua, saudara, adalah berbicara istri tunduk kepada suami. Dijelaskan dalam firman ini juga adalah bahwa apa? Ada pengertian tentang suami itu adalah kepala. Sekali lagi, saudara, diberikan pengertian bagaimana istri tunduk kepada suami adalah berbicara tentang suami adalah kepala. Maka saudara, berbicara tentang kepala ataupun ketua dalam segala organisasi termasuk keluarga, maka pada dasarnya juga bukan berarti bahwa kepala ini berlaku semena-mena. Tetapi saudara, ada korelasi yang baik. Sebagai anggota harus tunduk kepada ketua ataupun kepada kepala. Dan kepala pun, saudara, harus tetap menghargai daripada anggota-anggotanya. Tuhan memberikan pengertian kepada kita hari ini, saudara, tentang hubungan itu. Sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami, artinya adalah suami itu kepala atau sama dengan pemimpin. Maka saudara, mungkin selama ini pengertian kita berbeda. Mungkin kalau boleh-boleh sekarang ini adalah istri yang menjadi pemimpin. Jangan bilang suami-suami takut istri, banyak yang tersinggung. Nah, saudara, ini penting. 23 mengatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sedemikian jemaat begitu menghargai, menjadikan Allah adalah kepalanya Kristus. Kristus adalah kepala manusia, yang adalah suami. Maka pun seperti itu kita dalam ketundukan sebagai seorang istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pastinya adalah berbicara istri tunduk kepada suami, maka perlakukanlah dia sebagai seorang kepala dan pemimpin.
Yang artinya saudara dalam segala sesuatu. Nanti ada jelasannya di 25 itu, ada 24. Dituliskan itu nanti dari segala sesuatu. Baik, kita lanjut dulu dia poin, karena memang ini waktu yang sangat singkat. Bagaimana istri tunduk kepada suami adalah seperti jemaat kepada Kristus. Saudara, bagaimana perlakuan kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di hadapan Kristus, di hadapan Allah, maka sedemikianlah engkau di hadapan Tuhan, di hadapan suamimu. Bagaimana perlakuan jemaat terhadap Kristus, saudara? Tunduk, taat, patuh, setia, dan tanpa Kalau saya teruskan kalimat itu tanpa protes, mungkin ibu-ibu sudah gregetan. Kenapa, saudara? Karena selama ini adalah pihak inilah yang seringkali protes. Maka saudara, itulah pengertian tentang tunduk kepada suami, yang artinya saudara patuh dan taat dalam segala sesuatu. Dan pada dasarnya adalah seorang istri itu hidup menurut tanpa ada protes. Atau misalnya ada nggak yang protes-protes dengan Tuhan? Nah, seperti itulah istri kepada suami. Baik, kita lanjutkan di ayat 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi berikutnya adalah dalam segala sesuatu. Karena kadangkala tunduk dan taat patuh seorang istri, kalau di luar sana bukan di sini, ditentukan oleh seberapa gaji bulanan, seberapa uang sayur setiap hari. Saudara, kadangkala patuhnya adalah di saat gereja. Wah, bang, bagaimana bang? Tetapi di rumah, bukan lagi abang yang dipanggil, tetapi kadangkala bukan mas, masih mending kalau mas, ya kan? Kalau yang lebih daripada itu ada, saudara. Lebih layaknya sebagai seorang ayah panggil anak. Maka saudara, inilah yang disebut istri tunduk kepada suami. Tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan. Pengertian adalah suami harus kita artikan dalam hidup. Ia adalah sebagai kepala, pemimpin dalam kita, dalam keluarga. Bukan jadi istri justru kepala. Kalau di konseling itu saya seringkali mengajarkan tentang itu. Minta waktu sebentar dalam kondisi ini. Selang itu, saudara, sudah pasti kalau selang itu ke bawah pasti mengalir. Titik pertemuan selang itu adalah suami, karena berkat Tuhan ya, suami, istri, anak-anak. Saudara pernah melihat selang kalau naik ke atas, ngalir gak airnya? Ini kita berbicara alami loh. Kalau saya itu kekuatan super ya, di luar dari kendali baik, artinya dalam alam yang dalam alami. Maksudnya adalah ini suami, maka titik pertemuan berikutnya adalah istri, maka titik selang berikutnya adalah anak. Maka saudara, kalau bayangkan aja ya, ini bayangkan aja, karena saya nggak bawa selang untuk contoh yang kuat. Nah saudara, kalau istri naik ke atas melebihi suami tadi, pertanyaannya, air itu mengalir tidak? Sudah pasti tidak. Jangan tanya kalau berkat mampet di keluargamu, tidak jalan dalam keluargamu. Kenapa? Engkau istri sudah menaiki suami. Jangan diperhatikan, jangan diartikan negatif itu ya.
Suka yang di belakang ini artikan segala sesuatu dalam Indonesia. Aku lagi paling belakang. Waduh, jangan menuduh ya. Aduh, saya salah. Artinya saudara itu kelemahannya. Maka seringkali itu yang terjadi dalam keluarga. Maka dia bertanya nanti, bahkan sampai-sampai dia bertanya kepada segala yang lain. Dia bertanya, bagaimana dan kenapa keluarga saya sepertinya berusaha pun mandat. Segala sesuatu pergumulan pun sepertinya jauh dari apa yang kami minta. Dan tidak pernah kami dapatkan. Saudara, bisa aja istri sudah naik ke atas, sehingga air dan berkat Tuhan tidak mengalir. Hati-hati, bukan untung loh kalau istri semakin tinggi. Kalau hari-hari ini kan bilangnya harus lihat, nggak bisa. Karena kehidupan berkat Tuhan itu mengalir ke bawah. Maka kalau berkat Tuhan mengalir ke bawah, istri naik ke atas susah, mampet dan tidak jalan berkat itu. Apalagi anak, saudara. Lebih nggak jalan lagi berkat itu. Kalau misalnya anak naik ke atas, makanya itu dibilangnya adalah doha. Maka jangan heran kalau kita kemana yang ada maling kundang. Daerah mana itu? Maka itu bicara tentang istri tunduk kepada suami. Berikutnya kita masuk di poin kedua. Karena waktu kita sedikit. Poin yang kedua adalah istri sudah lewat, maka aman. Istri sekarang ini menunggu apa balasannya buat suami. Ya kan? Maka saudara, suami itu sangat dan dihimbau bahwa sebagai suami pun harus mengasihi istri. Di poin yang kedua, bagaimana mengasihi istri? Pertama, maka saudara sebagai suami harus mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Bagaimana sebagai seorang suami mengasihi istri, saudara? Dalam firman Tuhan ayat 25 sampai 27 kita baca. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Baik, puji Tuhan saudara. Sebenarnya butuh waktu saya harus menjelaskan tentang poin ketiga ayat ini. Kenapa saudara? Karena bagaimana Kristus mengasihi jemaat itu tertera di sana. Yang pertama adalah menyerahkan dirinya. Mengasihi istrinya adalah menyerahkan dirinya, saudara. Ada pengorbanan. Tidak peduli seberapa menyebalkan seorang istri, tidak peduli seberapa tidak melayani istri, ia tidak peduli itu. Tetapi saudara, dengan kasih sayangnya, pengorbanannya tidak ditentukan oleh kasih sayang dan balasan seorang istri. Setuju suami? Kadang-kadang juga kita adalah mengasihinya, berbicara tergantung pelayanan istri. Aduh, kenapa berat sekali menjawabnya? Seringkali kasih sayang kita ditentukan sebagaimana pelayanan istri terhadap kita. Tapi saudara, ada penjelasan penting di sini. Bagaimana mengasihi istri itu? Artinya saudara seperti Kristus kepada jemaat. Yang notabene-nya adalah pengorbanan, saudara. Makanya dijelaskan dalam Kolose pasal 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dilanjutkan 26, saudara. Sebagai Kristus yang mengasihi manusia dan jemaat, maka seperti itulah suami mengasihi istri, yaitu untuk menguduskannya, menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman. Saudara, saya tidak menjelaskan ini, tetapi semoga Roh Kudus memberikan penjelasan tentang ini, karena memang berat dan lama ini saya harus menjelaskan. Tetapi yang pentingnya adalah kita harus menjaga kekudusan istri.
Menyucikannya dan memandikannya dengan air dan bukan menyucikannya dan memandikannya dengan maki. Bukan menyucikan dan memandikan dengan tanpa banyak hal itu. Makanya kalau dijelaskan itu makin banyak. Cukup hanya sekedar pendahuluan aja tentang itu. Berikutnya, maka 27 supaya dengan demikian ini menempatkan jemaat. Allah menempatkan jemaat di hadapan dirinya adalah cemerlang, bercahaya, indah, tanpa cacat, saudara. Artinya pengertian suami dalam mengasihi istri, ia menempatkan istrinya itu seperti cahaya. Amin. Yang penuh dengan kecemerlangan ya saudara, sehingga memberikan sinar yang begitu baik dan menganggapnya tak bercacat saudara. Dan ia supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ia menjaga sebagai suami, menjaga kekudusan dari seorang istri. Baik, berikutnya. Yang kedua adalah bagaimana suami mengasihi istri. Sebagaimana mengasihi sendiri. Saudara, saya tidak pernah ketemu dengan orang yang membenci dirinya sendiri. Kalau ada orang yang seperti itu, sebutannya apa? Atau Anda pernah ketemu dengan orang yang membenci dirinya? Kalaupun ada, sebutannya adalah orang gila. Nggak pernah ada orang waras. Maka saudara, kalau Anda membenci istrimu, sama seperti sebutanmu adalah kamu sedang? Saya nggak sebutin itu ya. Silakan tanggung jawab sendiri siapa yang menyebutkan itu. Maka saudara, sebagai orang yang mengasihi suami, mengasihi istri, maka pantasnya adalah kamu harus mengasihinya seperti dirimu sendiri. Dalam 28-29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. 29. Sebab tidak ada dan tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ada 2 poin di situ, saudara. Mengasuh dan ada 2 poin, bapak-bapak yang terkasih. Kita harus merawat istri kita dan mengasuh. Pertama, mengasuh dalam kerohanian, mengasuh juga dalam jasmania. Saya coba renungkan ini kemarin, saudara. Apa kita dan bagaimana cara mengasuh, memberikan teladan yang baik, mengajak dalam kerohanian, memimpin dalam ranah, saudara. Kita tadi kepala. Kalau kita telah melihat dan pernah ikut dan juga pernah numpang di gerbong kereta, saudara. Kalau kepalanya jatuh, maka semua badannya pun akan jatuh. Engkau penentuan di situ. Maka baik majunya, mundurnya, selamatnya, tidak selamatnya keluargamu, itu bergantung kepadamu sebagai seorang kepala. Maka jadilah teladan, saudara. Maka inilah rohani yang harus dibenahi dan asuh dia, rawatlah dia dalam kerohaniannya. Dimulai dari pelayanan-pelayanan rumah tangga dan juga gereja. Dan yang perawatan kedua, saudara, perawatan yang jasmania. Tetapi berbicara ini agak berat sedikit. Karena apa? Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda cara perawatannya. Betul ibu-ibu? Kalau zaman dulu, saudara, masa nenek-nenek kita, odol pun bisa jadi dipakai dari apa? Dari arang ataupun daun ilalang, saudara. Segi pakaian, saudara, pakaian pun, saudara, lipstik pun ada nggak yang nenek-nenek kita dulu? Tanya aja. Dulu ada lipstik nggak? Maka bapak-bapak siap-siaplah, lahir batin harus merawat istrinya. Karena kenapa? Karena zaman dulu beda dengan zaman. Maka kamu harus siap sedia merawat istrimu. Amin. Rawatnya kenapa? Beban perawatannya beda, saudara. Jangan bilang sama. Kadang-kala suami sekarang ini menganggap istrinya perawatannya sama dengan zaman dulu. Emang mau istrinya seperti orang zaman dulu?
Pasti kita tidak. Kalau melihat tetangga, karena zaman sekarang, waduh luar biasa. Istrimu pun bisa lebih daripada tetangga, tetapi butuh duit untuk perawatan. Maka saudara sebagai suami, engkau harus menjawab seperti dia. Suami kadang-kadang menyalahkan istri. Waduh kenapa? Kamu itu nggak bisa dandan sedikit. Istri bilang, mau dandan pakai apa? Ikat rambut aja pakai karet ge. Dia bilang, bagaimana ini dandan kita ini? Maka saudara sebagai suami, cara kita mengasihi, kamu harus merawatnya secara rohani dan juga merawatnya secara jasmani. Jangan sampai kalau ke gereja ikat rambutnya adalah karet. Jangan sampai kalau dia pergi ke tempat pertemuan pakai yang biasa dari rumah siapa? Apa? Daster. Semua itu tergantung kamu. Maka buatlah istrimu itu menarik, lebih menarik dari tetangga. Itu kita sebagai tanggung jawab sebagai suami. Setuju? Setuju ibu-ibu? Ingat itu, mereka sudah sampaikan itu sangat setuju. Karena berbeda perawatan zaman dulu dengan perawatan kalau mau istrimu sama seperti zaman now, maka rawatlah dia dengan peralatan zaman. Tetapi kalau engkau mau istrimu seperti zaman dulu, maka rawat dialah seperti dengan peralatan zaman. Ya, tadi seperti arang tadi sediakan aja dia. Namanya apa? Sama minyak rambutnya apa? Minyak kelapa. Ya, minyak kelapa sediakan aja dia. Maka tergantung kita. Maka itulah cara kita mengasihi. Amin. Amin. Dan semoga firman Tuhan dalam 2 poin ini adalah istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ada beberapa poin tadi disampaikan saudara. Seperti apa? Tunduk kepada Tuhan, pengertian suami sebagai kepala dan seperti jemaat kepada Kristus. Dan berikutnya saudara, suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Kemuliaan hormat bagimu ya Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau terbatas dalam memberikan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi ada kuasa Allah Tuhan. Roh Kudus tercurah untuk kami, memberikan kami pengertian yang sama. Agar firman ini boleh bertumbuh dalam hidup kami, dalam menjalani hubungan kami sebagai suami dan istri. Bagi hormat puji dan syukur kami ya Tuhan. Berkati kami semua dalam menjalani firman ini. Dan Roh Allah yang terus melingkupi, memberikan kami kekuatan. Bagi hormat puji dan syukur kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau atas firman ini. Dia berkuasa dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu. Masih ada sukacita? Amin. Bapak Ibu, mari kita terus memperhatikan
Kebaktian kita hari ini sangat khusus untuk pemberkatan pernikahan kudus yang dilaksanakan untuk saudara kita Pelianus Sendato dan juga Citra Enang Handayani Golden. Maka sebelumnya dengan kasih Kristus kepada kedua mempelai, saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau boleh langsung di tengah. Kiri.